Halo semua, kembali lagi dengan saya Coach Vincent. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas 3 jalur yang bisa kita jalankan untuk menggapai kesuksesan finansial. Hari ini kita sudah sampai di jalur terakhir, yaitu jalur bisnis. Mungkin teman-teman akan bertanya, mengapa tidak ada jalur investasi? Penjelasannya adalah karena investasi membutuhkan sejumlah modal untuk bisa dilakukan. Sedangkan kalau kita masih baru saja merintis kesuksesan finansial kita, disarankan untuk jangan dulu memikirkan tentang investasi. Menabung dan menyisihkan penghasilan boleh-boleh saja, namun jangan pernah mempunyai pikiran bahwa kita bisa cepat kaya dengan berinvestasi. Hal ini justru akan membuat kita menjadi malas bekerja dan mudah tertipu investasi-investasi yang menjanjikan kaya secara cepat. Kembali lagi ke jalur terakhir yang akan kita bahas di video ini, yaitu jalur bisnis. Mungkin semua orang sudah mengetahui bahwa bisnis dapat membawa kita menuju kesuksesan finansial. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita baru akan memulai sebuah bisnis. Tips-tips yang akan dihadirkan berikut ini mungkin akan berbeda atau berlawanan dengan teori-teori yang sudah kita ketahui selama ini. Yang pertama adalah, ide bisnis harus menyelesaikan masalah orang banyak. Kalau kita melihat bisnis-bisnis baru yang bertumbuh begitu cepat, biasanya bisnis yang mereka jalani merupakan sebuah solusi bagi masalah banyak orang. Kita ambil contoh Gojek. Coba kita bayangkan kehidupan sebelum adanya Gojek. Mau kemana-mana susah, harga ojek yang tidak jelas, mau delivery makanan juga susah, mau kirim barang susah, tingginya tingkat pengangguran, dan masih banyak lagi masalah-masalah kecil dalam hidup masyarakat Indonesia. Tetapi lahirnya Gojek bisa memberikan solusi untuk semua masalah itu. Spontan kita pasti akan berpikir, ya jelas saja, pendirinya kan modalnya besar, mudah membangun bisnis seperti itu. Memang benar, tetapi yang perlu kita simpan dalam mindset kita adalah bagaimana bisnis saya dapat memberikan solusi pada masalah orang-orang di sekitar. Misalkan kita mau berbisnis warung makan pecel lele. Cobalah untuk melakukan riset pasar. Apakah warung makan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang kelaparan di malam hari tetapi tidak ada tempat makan murah di daerah itu? Atau bisnis kita hanya sebatas warung makan di antara warung-warung makan lainnya yang sudah menjamur? Ketika kita mempunyai mindset untuk membantu menyelesaikan masalah orang banyak, disinilah fondasi bisnis yang kita miliki sudah benar. Bisnis yang mampu membuat dunia menjadi sedikit lebih baik adalah definisi bisnis sukses yang sesungguhnya. Yang kedua, cobalah dulu secara kecil-kecilan. Apabila kita baru memulai sebuah bisnis, janganlah menghabiskan semua modal kita untuk mencoba dengan besar-besaran. Misalnya, membeli peralatan yang mahal atau menyewa ruko atau lahan untuk berbisnis. Jangan juga berjualan dengan cara meminjam modal yang nantinya harus dibayar dengan bunga. Mungkin tips ini akan berbeda dari kebanyakan tips lain yang menyarankan kita untuk mengambil pinjaman atau bahkan kredit untuk segera membangun sebuah bisnis. Kesuksesan sebuah bisnis tidak ada yang tahu. Jangan sampai bisnis kita tidak terlalu maju dan sekarang kita malah terjebak dengan lilitan pinjaman atau hutang. Apabila kita tidak punya modal, bekerjalah terlebih dahulu. Kumpulkan gaji dan pengalaman dari tempat kita bekerja. Pelajari sistem dan proses bisnisnya. Setelah itu, mulailah bisnis secara kecil-kecilan. Kita dapat menggunakan sistem PO, pembuatan sesuai pesanan, stok kecil-kecilan, mengerjakan proyek per proyek, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang minim resiko. Hal ini penting agar kita terlebih dahulu merasa terbiasa menjalankan bisnis tersebut sebelum mencoba meluaskannya. Banyak cerita pebisnis-pebisnis hebat yang dulunya mulai dari awal yang sangat sederhana, yang dulunya menjual makanan dari gerobak lalu perlahan-lahan sampai menjadi bisnis restoran dengan puluhan cabang. Ataupun yang dulunya hanya sekedar hobi memelihara ikan di kolam, lalu sekarang sudah berkembang menjadi bisnis ternak ikan yang sangat menjanjikan. Intinya adalah mulailah dulu secara kecil-kecilan sampai kita benar-benar siap. Tidak ada bisnis yang langsung cepat besar dan sukses. Apabila ada pun sedikit sekali persentasenya. Sisanya berakhir dengan kegagalan bahkan kerugian yang besar. Yang ketiga, jangan bersaing di kolam ikan yang penuh. Dalam menentukan ide bisnis, pastikan bahwa kita tidak bersaing di kolam ikan yang penuh. Misalkan saja, berjualan makanan di satu deretan yang menjual makanan yang sama. Hal ini sama seperti ikan yang berebutan makan di sebuah kolam. Semakin banyak ikannya, semakin sulit untuk merasa kenyang.
Kecuali kita adalah ikan yang paling besar di kolam tersebut sehingga mampu mendorong ikan-ikan kecil lainnya untuk meraih makanan. Dalam bisnis pun seperti itu. Apabila kita bukanlah brand atau nama yang paling besar dalam sebuah persaingan bisnis, maka cobalah untuk bersaing di bisnis yang lain. Ide bisnis yang cemerlang adalah yang dibutuhkan banyak orang namun belum ada yang menyediakan. Menjadi pionir ataupun satu-satunya bisnis dalam sebuah bidang merupakan sebuah keuntungan bagi kita. Walaupun mungkin target marketnya akan lebih kecil dan spesifik, tetapi kita adalah satu-satunya ikan dalam kolam tersebut, dan kemungkinan untuk berkembangnya jauh lebih pesat. Sehingga apabila kita punya sebuah bisnis, coba kita perhatikan dengan seksama. Apa yang membuat bisnis kita berbeda? Mengapa bisnis kita adalah pilihan satu-satunya dalam bidang itu? Yang keempat adalah perluas network. Apapun jalur yang kita pilih, kita harus selalu memperluas network atau jaringan pergaulan kita. Siapa tahu saja salah satu dari teman kita nanti yang ternyata menjadi kunci atas berhasilnya bisnis yang sedang kita jalankan. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti saling membutuhkan satu sama lain. Untuk mendapatkan customer, kita membutuhkan orang lain. Untuk mendapatkan rekan kerja, kita juga membutuhkan orang lain. Bahkan untuk mendapatkan penanam modal tentu juga mengandalkan orang lain. Maka jangan menutup diri kita dan merasa bisa melakukan semuanya sendirian. Milikilah hubungan yang tulus dan saling memberi manfaat dengan orang-orang yang berjiwa sukses. Kita tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang malah menarik kita ke bawah dan tidak mau berusaha dalam hidup. Dengan bantuan orang-orang yang tepat, kita baru bisa cepat bertumbuh menjadi individu yang sukses. Yang kelima, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Salah satu cara paling efektif dalam membangun bisnis adalah dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh bisnis lain yang sudah sukses. Amati cara mereka berjualan, sistem operasi, branding, dan hal-hal lainnya yang membuat bisnis itu laris di pasaran. Lalu, tirulah beberapa hal yang sekiranya pas dengan model bisnis yang sedang kita bangun. Jangan lupa untuk memodifikasi apa yang kita tiru sehingga menjadi lebih baik dan lebih otentik. Teknik ATM ini bukanlah menjiplak secara 100%, karena hal ini dapat dinamakan plagiat dan melanggar hak cipta. Tetapi, cobalah benar-benar mengamati dari setiap detailnya dan tanyakan pada diri kita, apa yang membuat produk ini menarik di mata pelanggan? Lalu, aplikasikan hal tersebut namun dengan sentuhan bisnis kita sendiri. Yang keenam adalah berproses dan berprogres. Tidak ada bisnis yang langsung besar dan sukses dalam waktu cepat. Hanya bisnis yang didukung dengan modal yang besar dan orang-orang yang berpengalaman yang dapat berhasil secara cepat. Ketika kita memulai sebuah bisnis, hormatilah proses dan kemajuan yang terjadi di dalamnya. Bisnis bisa menghabiskan 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun untuk benar-benar matang dan lepas landas. Selama itu pula, kita sebagai business owner juga harus terus belajar. Hampir setiap orang yang menjalankan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kemunduran di awal-awal. Jadikan ini pengalaman yang berharga untuk kembali bangkit dan menyempurnakan bisnis yang kita jalankan. Namun, kita juga harus menentukan dari awal apakah bisnis ini memiliki prospek yang bagus atau tidak. Banyak orang tidak memahami hal ini sebelum menjalankan sebuah bisnis, sehingga terkadang terlalu cepat berpindah-pindah bisnis karena merasa tidak prospek, atau terlalu lama bertahan di sebuah bisnis yang memang tidak cocok dan tidak bisa berkembang lagi. Kita harus tahu di mana titik tengah yang cocok dengan kita, sehingga ketika bisnis sudah tidak bisa lagi dikembangkan, kita tahu kapan harus memutar setir. Namun, apabila kita masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa bisnis ini akan maju, teruslah berinovasi dan memperbaiki sistem bisnis Anda, sehingga suatu saat menjadi sebuah bisnis yang besar dan berpengaruh.